Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan, yang mana seharusnya firman Tuhan ini seharusnya saya bawakan kemarin, namun karena saya lupa bahwa kemarin adalah saatnya saya harus belajar bersama membawakan renungan dengan kita semua, sehingga hari ini saya baru menyampaikannya. Oleh karena itu saya mohon maaf atas segala keterlambatan saya. Sekarang tiba saatnya kita akan mulai belajar bersama sore hari ini. Biarlah apa yang kita pelajari boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Baiklah saudara, sini kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu ingin kaya dan cinta uang. Saudara, setiap orang pasti ingin menjadi kaya. Lalu bagaimana caranya kita menjadi kaya? Itu tergantung bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita melakukannya, baik dengan cara yang benar. Terlebih banyak juga orang yang ingin mencapai keberhasilan dengan cara-cara yang tidak benar atau yang tidak halal. Saudara, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, kita sebagai orang percaya sepenuhnya tergantung pada iman di dalam janji-janji Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, di dalam dunia ini, seringkali kita mengalami kejadian-kejadian, pergumulan-pergumulan, juga peperangan rohani. Oleh karena itu saudara, jika kita melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi dengan kehendak dan kemauan kita, maka seringkali kita melanggar akan kehendak daripada Bapa kita di surga. Oleh karena itu saudara, mari janganlah kita mudah untuk menyerah, janganlah kita mudah untuk mengambil sesuatu tindakan, tetapi hendaknya kita bertanya kepada Tuhan, apakah Bapa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak mengalami kekurangan di dalam hidup yang mengiring Engkau, supaya saya tidak berkeluh kesah, supaya saya tidak mempermalukan nama Tuhan dengan ketidakadaan kami, dengan kepapaan kami. Oleh karena Bapa, kita berdoa kepadanya, meminta kepada Bapa agar Bapa menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita apa yang seharusnya kita lakukan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4b dan 5 yang berbunyi demikian. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, di sini disebutkan dunia. Apa artinya semuanya? Segala sistem atau cara hidup dunia berlaku curang, mementingkan diri sendiri, mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, menekan orang lemah, dan mengambil keuntungan dari orang lain. Ada beberapa contoh cara hidup dunia. Hanya imanlah yang mampu menaklukkan kecenderungan yang ada di dalam diri kita, yang selalu ingin
melakukan perkara-perkara duniawi, sehingga kita mampu menjalani hidup, sehingga kita tidak mampu menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Salah satu contoh adalah sifat ingin memiliki atau mengingini sesuatu. Tidaklah salah jika diarahkan kepada perkara yang tepat dan benar. Itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita melakukan hal-hal yang negatif, akan membawa seseorang kepada kehancuran. Tengoklah, seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ingin cepat kaya dan cinta terhadap uang adalah hal yang diingini oleh manusia, seperti hanya kita semua. Keinginan seorang untuk menjadi kaya dan cinta uang akhirnya akan menghancurkan kehidupan sendiri. Karena itu, seperti yang Salomo katakan dan menasihati, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 4. Karena memburu uang, banyak orang makin tersesat dan meninggalkan imannya. Artinya, mereka tidak bisa bertahan dan ujung-ujungnya adalah mengalami kebinasaan kekal. Karena mereka lebih mengasihi harta dan uang daripada mencari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Bapak, Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mari janganlah kita selalu memfokuskan diri akan cinta uang dan ingin menjadikan siapa, saudara, di antara kita, umat manusia ini yang tidak ingin berhasil hidupnya, yang tidak ingin dipandang wah oleh sesamanya, yang tidak ingin mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Keinginan seperti tidak salah, namun kita harus mencari sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan. Jadi janganlah kita senantiasa mengeluh, berkeluh kesah dengan apa yang kita dapatkan. Sebaiknya kita mensyukuri akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tengoklah, saudara, di saat-saat pandemi seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harusnya bersyukur kita telah menjalani hari demi hari. Hingga saat ini kita masih bisa merasakan segala sesuatu. Kita bisa bernapas dengan lega. Kita masih bisa bertatap muka. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Walaupun apa yang kita dapatkan hanyalah ya sesederhana mungkin. Namun buat apa segala sesuatu seperti yang banyak sekali kita baca, yang kita dengar dari media massa. Mereka mempunyai segala sesuatu, namun untuk bernapas pun mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu, saudara, biarlah apa yang telah Tuhan izinkan terjadi pada kita, biarlah apa yang Tuhan telah berkati kita, kita senantiasa harus bersyukur, kita senantiasa harus berterima kasih. Biarlah kehendak Bapa itu jadi atas kita, biarlah apa yang telah kita terima kita syukuri,
kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan berikan adalah yang terindah bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepadanya agar Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Saudara, di hari-hari yang seperti saat ini, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Banyak hal di sekeliling kita yang telah kita lihat zaman pandemi seperti ini. Sanak saudara handai tolan yang barusan kita bertemu beberapa hari, tapi tahu-tahu kita telah mendengar berita lagi mereka telah dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, waktu-waktu saat seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat penting buat kita. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Mari kita gunakan waktu yang tidak bisa kita putar balik lagi. Tapi biarlah kita mengalir, kita mengikuti waktu dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena hari-hari yang akan kita lalui, kita serahkan kepada Tuhan. Kita minta bimbingan Roh Kudus, biar di Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing kita, menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya, yang menjadikan kita sebagai biji matanya, yang senantiasa dilindungi, dijaga, dan dipeliharanya pada siang hari dengan tiang awannya dan pada malam hari dengan tiang apinya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.